Whatever happened to right and Of wrong? course. Kill everyone. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Novilas, nonton film ringkas. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Film yang akan kita ringkas kali ini berjudul Law Abiding Citizen. Film yang menceritakan tentang ketidakadilan hukum yang dirasakan seorang pria, di mana pelaku pembunuhan dan pemerkosaan istri dan anaknya tidak mendapat hukuman yang seharusnya. Karena muak dengan kebobrokan hukum yang terjadi, pria ini memutuskan untuk melakukan caranya sendiri untuk memberikan hukuman bagi pembunuh keluarganya dan memerangi pejabat hukum yang kotor. Bagaimana kisahnya? Tanpa basa-basi, mari kita mulai alur ceritanya. Di awal film, diperlihatkan seorang ayah dan putrinya sedang menikmati kebersamaan, dan putri kecil itu sedang membuat gelang untuk orang tuanya. Sang ayah bernama Clyde, seorang insinyur yang sangat ahli di bagian elektronik dan permesinan. Di tengah kebersamaan itu, terdengar suara ketukan pintu. Clyde pun membukanya. Tak disangka, ternyata tamu mereka itu adalah dua perampok kejam bernama Darby dan Ames, di mana Clyde langsung dipukul dan diikat sampai tak berdaya. Perampok ini mengucapkan kalimat berbunyi, "Kau tidak akan bisa melawan nasib." You can't fight fate. Istri Clyde berteriak melihat kekejaman dua perampok itu. Namun sang istri malah ikut mendapat perlakuan kekerasan. Istrinya diperkaos dan dibunuh tepat di depan mata Clyde. Bukan itu saja, putri kecilnya juga tak luput menjadi korban kekejian dari perampok itu dan juga tewas. Tak bisa dibayangkan bagaimana hancurnya hidup Clyde melihat anak istrinya diperkaos dan dibunuh oleh dua manusia biadab di depan matanya sendiri. Beberapa hari berikutnya kita akan diperlihatkan pada seorang pria bernama Nick, seorang jaksa yang menangani kasus ini. Nick tak bekerja sendirian. Dia dibantu oleh jaksa senior yang juga atasannya bernama Jonas dan seorang wanita bernama Sarah bawahan Nick. Sebelum sidang dimulai, Jonas mengatakan pada Nick bahwa dia yakin bisa memenangkan kasus ini dengan bukti yang ada. Namun Nick yang masih muda dan sangat ambisius dalam mengejar karirnya justru membuat kesalahan besar atau blunder dalam mengambil keputusan mengenai kasus Clyde ini. Kemudian Nick dan Clyde pun bertemu. Clyde memberikan informasi penting dan saran untuk digunakan Nick dalam persidangan nanti. Tapi Nick dengan arogansinya mengabaikan beberapa masukan yang diberikan Clyde. Dia seolah tak mau digurui dan mengatakan pada Clyde agar mempercayai kemampuannya jika ingin kasus ini dimenangkan. Ternyata tanpa sepengetahuan Clyde, Nick telah membuat kesepakatan dengan salah satu tersangka bernama Darby untuk mengakui kesalahan dan memberikan kesaksian. Dalam kesaksian itu nantinya akan membuat teman Darby bernama Ames dijatuhi vonis hukuman mati. Sedangkan Darby hanya dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. Tentu saja hal tersebut tak bisa diterima oleh Clyde, karena menurutnya Darby juga harus dihukum mati, karena dialah pelaku utama yang memperkaos dan membunuh istri dan anaknya. Namun Nick mengatakan tidak ada cara lain yang bisa dilakukan selain dari kesepakatan yang telah dibuatnya. Clyde terus memohon agar Nick mencari jalan lain dan mengubah kesepakatan itu. Terus terang Clyde tak bisa terima jika Darby hanya diberi hukuman penjara selama 5 tahun. Namun Nick dengan arogannya mengatakan, beginilah cara hukum bekerja dan bersyukurlah sudah mendapat sedikit keadilan daripada tidak mendapatkannya sama sekali. Clyde begitu terpukul dan kecewa mendengarnya. How could you do that? This is just how the justice system works. Setelah itu, sidang pun dimulai. Terlihat Darby hadir bersama pengacaranya bernama Reynolds. Sidang dipimpin seorang hakim wanita bernama Laura. Diketahui ternyata hakim Laura juga terlibat karena telah menyetujui kesepakatan yang telah dibuat Nick dan Darby. Seperti yang sudah disepakati, Hakim Laura pun memvonis Ames dengan hukuman mati. Sementara itu, Darby hanya dijatuhi vonis hukuman selama 5 tahun penjara. Tentu saja ini adalah putusan pengadilan yang sangat tidak adil. Setelah sidang selesai,
terlihat Nick diwawancarai oleh sejumlah media terkait putusan pengadilan yang dirasa tidak adil. Dan tak berapa lama Darby muncul dan mengucapkan terima kasih pada Nick karena telah menyelamatkannya dari hukuman mati. Meskipun terlihat kesal, Nick mau menerima jabat tangan dari Darby di depan sejumlah wartawan. Kejadian ini ternyata disaksikan oleh Clyde yang berdiri dari kejauhan. Hatinya berkecamuk dan hancur melihat Nick berjabat tangan dengan pembunuh keluarganya. Clyde pun mulai kehilangan kepercayaannya pada hukum. Namun saat ini, dia tak bisa berbuat apa-apa selain menerima kenyataan pahit di mana menjadi warga negara yang taat ternyata tak cukup untuk mendapatkan keadilan. Dan tampaknya situasi ini akan membuatnya memilih caranya sendiri untuk memberikan hukuman pada pelaku pembunuhan istri dan anaknya, yang artinya balas dendam adalah jalan terbaik. Malam harinya setelah menyelesaikan persidangan, Nick pulang ke rumahnya, yang mana istrinya bernama Kelly sudah menunggu. Kelly sedang mengandung yang tak lama lagi akan segera melahirkan. Film pun berpindah ke 10 tahun kemudian, di mana Nick telah memiliki seorang putri remaja bernama Dennis. Terlihat Kelly menunjukkan rasa kesal karena Nick lebih banyak menghabiskan waktu bekerja dibanding bersama putri mereka Dennis. Sampai-sampai Nick tak pernah hadir dalam pentas seni anak mereka itu. Namun Nick tidak membantahnya dan mengakui jika memang kesibukannya menyita banyak waktu kebersamaan dengan putrinya. Dia minta maaf dan berjanji suatu saat akan datang di semua pentas seni anak mereka itu. I can't come today. Kemudian Nick dan Sarah bersiap menyaksikan proses eksekusi terhadap Ems yang sudah menjalani hukuman penjara selama 10 tahun. Dan hari ini adalah waktu eksekusinya dengan cara disuntikkan cairan khusus yang bertujuan agar Ems tidak terlalu merasakan sakit. Seperti biasa, sebelum dieksekusi, Ems diberikan kesempatan untuk menyampaikan pesan-pesan terakhirnya. Ems pun mengatakan jika dia mengakui kesalahannya malam itu, tapi dia bersumpah tidak membunuh siapapun. Justru temannya Darby lah yang melakukannya, dan Ems merasa dikambing hitamkan dalam kasus ini. But I swear to God, I didn't kill those people. Setelah itu, semua cairan itu pun disuntikkan ke seluruh tubuh Ems. Seharusnya proses ini tidak akan menyiksa Ems menuju kematiannya. Namun entah mengapa, situasi yang terjadi adalah kebalikannya. Di mana Ems merasakan sakit yang begitu menyiksa. Seluruh tubuhnya seperti terbakar. Ems merasakan penyiksaan itu dalam keadaan sadar hingga dia pun tewas mengenaskan. Para petugas yang hadir pun dibuat terkejut bagaimana bisa itu terjadi. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata cairan itu sudah diganti oleh seseorang dengan cairan racun yang membuat Ems merasakan sakit yang sangat pedih. Dan di bagian belakang botol cairan itu pun tertulis, "Tak bisa melawan nasib." Sebuah kalimat yang diucapkan Darby dalam kejadian yang menewaskan keluarga Clyde. Bahkan Darby juga menyebut kalimat yang sama pada Nick di dalam persidangan. Darby pun dicurigai sebagai pelakunya. Mereka pun langsung berangkat untuk menangkap Darby untuk dilakukan pemeriksaan, di mana Darby sudah bebas dari penjara dan terlihat sedang on the fly memakai narkoboy. Saat sedang asik menonton berita tentang eksekusi mengerikan pada temannya Ems, tiba-tiba Darby menerima telepon bernomor pribadi. Seorang pria misterius menelpon memberitahu Darby jika polisi akan segera datang menangkapnya. Dan ternyata benar, para polisi sudah datang dan mengepung tempat itu. Kemudian pria misterius itu memandu Darby kabur agar tidak tertangkap polisi dengan mengarahkannya ke sebuah tempat. Karena merasa terdesak, Darby percaya saja dan mengikuti arahan pria itu. Darby disuruh menemukan sebuah mobil polisi yang ada di depan sebuah bekas pabrik yang tidak jauh dari posisinya. Pria misterius itu mengatakan di dalam mobil tersebut ada seorang polisi yang sudah dia lumpuhkan dan akan sadar dalam waktu 90 detik. Darby pun disuruh bergegas menemukan mobil itu jika ingin selamat dari kejaran polisi. Dan akhirnya Darby menemukan mobil itu. Dia mengambil pistol si polisi dan membangunkannya untuk membawanya pergi dari tempat itu. Let's go! Start the fucking car! Okay. Polisi itu membawa Darby ke sebuah bangunan tua. Sesampainya di sana, Darby terus menodong si polisi dan berniat menghabisinya. Polisi itu malah bertanya bagaimana nasib anak istrinya jika Darby membunuhnya.
Down there. Hey, what about my wife, my Darby tak little girl? memperdulikannya hingga dia kembali menerima telepon dari si pria misterius yang ternyata suaranya berasal dari polisi yang ada di depannya. My guardian angel. You know why I'll never see my wife? Ternyata pria misterius itu adalah Clyde yang menyamar menjadi polisi. Clyde bilang, "Aku tak akan bisa lagi bertemu dengan istri dan anakku karena kau telah membunuh mereka." Tentu saja Darby terkejut dan langsung menarik pelatuk pistol. Namun pistol itu rupanya tidak berisi peluru, melainkan berisi racun yang sudah Clyde atur sebelumnya. Racun itu akan membuat tubuh Darby lumpuh, akan tetapi fungsi sarafnya akan tetap normal. Sehingga meskipun tubuhnya lumpuh, tapi Darby masih bisa merasakan apapun di tubuhnya. Pufferfish. So, but you feel everything. It does absolutely nothing. Karena sebentar lagi, Darby akan merasakan pengalaman yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kemudian Darby dibawa ke dalam rumah yang sudah Clyde siapkan untuk menjadi tempat eksekusi, di mana Darby akan mendapatkan siksaan secara brutal. Darby akan diberi kejutan oleh Clyde dengan menyuntikkan beberapa cairan untuk menguatkan jantungnya, agar semua siksaan Clyde nantinya bisa tetap dia rasakan, meskipun kondisinya sudah lumpuh. Clyde ingin Darby merasakan kepedihan seperti kepedihan yang dia rasakan ketika Darby membantai keluarganya di depan matanya sendiri. Bahkan Clyde menyiapkan cermin berukuran besar agar Darby bisa menyaksikan dirinya saat akan dieksekusi nantinya. Bukan itu saja, Clyde juga menyiapkan alat rekaman video dalam menjalankan aksi sadisnya. Seluruh proses eksekusi ini akan terekam dalam bentuk video. Clyde pun memulai aksi gilanya dengan memotong-motong tubuh Darby menjadi 25 bagian. Polisi dan tim forensik pun datang ke lokasi. Mereka dibuat terkejut melihat Darby dieksekusi secara membabi buta. Mereka mengatakan jika ini adalah pembunuhan paling sadis yang pernah mereka lihat sebelumnya. Nick yang sudah mengetahui kejadian ini yakin jika ada alasan kuat di balik kematian mengerikan Darby ini. Nick merasa kagum dengan kejeniusan pelaku dalam melakukan aksinya. Nick percaya jika dia bukan orang sembarangan. Setelah proses penyelidikan, nama Clyde pun dihubungkan dalam kasus ini karena diketahui tempat kejadian itu merupakan salah satu properti milik Clyde, dan polisi pun diperintahkan menangkapnya. Mendengar rombongan polisi datang, Clyde bukannya lari, justru dia dengan tenang menunggu para polisi itu menangkapnya. Ketika akan dibawa, Clyde menatap tajam ke arah Nick yang ikut menangkapnya. Namun ternyata polisi tidak memiliki bukti yang kuat jika Clyde adalah pelakunya. Mereka hanya bisa mengharapkan pengakuan dari Clyde sendiri. Di tempat terpisah, seorang kurir datang mengantar paket ke rumah Nick, dan Dennis pun menerimanya. Dennis mengira jika paket itu berisi rekaman video dirinya saat acara pentas seni. Karena tak sabar, dia pun memutar video itu tanpa diketahui orang tuanya. Kita berpindah ke adegan di mana Clyde sudah dipenjara. Terlihat Nick datang menemui Clyde untuk menginterogasi dirinya terkait pembunuhan sadis Darby. Nick yang butuh pengakuan dari Clyde kemudian bertanya, apakah Clyde yang melakukan pembunuhan itu? Dan apakah Clyde sudah merencanakan itu sebelumnya? Tentu saja Clyde tak langsung mengakuinya dengan memberikan jawaban yang mengecoh Nick. Clyde menjawab jika dia memang ingin Darby tewas dan selalu merencanakan itu di dalam pikirannya. Nick benar-benar terkecoh dengan jawaban Clyde, di mana dia mengira Clyde telah memberikan pengakuan. Padahal jawaban yang diberikan Clyde sama sekali tidak ada unsur pengakuan. That I wanted to kill Clarence Darby? What father wouldn't? That I planned it over and over again in my head? Who wouldn't fact? None of these are an admission of guilt, Nick. Nick mulai geram dengan tindakan Clyde yang seolah-olah ingin mempermainkannya. Lalu Clyde mengatakan, jika Nick ingin pengakuan darinya, maka harus ada kesepakatan, seperti kesepakatan yang dibuat Nick pada Darby sebelumnya. Tapi kesepakatan yang diminta Clyde terbilang sederhana dan seperti bercanda, di mana dia meminta dibelikan kasur yang bagus karena kasur di dalam selnya sudah tidak nyaman. So I've come to make mine a bed. Mendengar permintaan Clyde yang dianggap tak masuk akal,
Nick dengan keegoisannya menolak permintaan itu lalu pergi, dan Clyde terlihat tersenyum saja. Setelah itu Jonas atasan Nick sedikit kecewa karena Nick tidak mau menuruti permintaan Clyde yang hanya meminta sebuah kasur, padahal mereka sangat membutuhkan pengakuan dari Clyde. Namun seperti kita tahu, jika Nick adalah seorang jaksa yang egois dan merasa sok hebat, tidak ingin dipermainkan oleh Clyde. Tak berapa lama, istri Nick menelpon memberitahu jika Dennis, putri mereka, tak sengaja menonton rekaman video pembunuhan sadis Darby yang dikirim seseorang sebelumnya, yang membuat putri mereka mengalami trauma yang sangat berat. Nick pun seketika emosi dengan tindakan Clyde yang sudah di luar dugaan. Sehingga mau tak mau Nick pun harus menuruti permintaan aneh Clyde dengan memberikan kasur yang baru untuknya. Dia akan dipasangkan dengan satu napi lain di sel barunya. Beberapa hari berikutnya, persidangan pun digelar, di mana Hakim Laura kembali menjadi pemimpin sidang. Hakim yang sama ketika Darby lolos dari hukuman mati 10 tahun yang lalu. Dalam persidangan ini, jaksa Nick menuntut Clyde atas pembunuhan pada Darby dan Ames, di mana Clyde langsung membantah semua tuduhan yang diberikan padanya, karena tidak ada satu bukti yang kuat jika dia adalah pelakunya. Di sini Clyde juga memberikan pandangan hukum yang dimana Nick dan Sarah terkejut bagaimana bisa Clyde mengerti soal hukum. Dia juga mengaku sebagai warga negara yang taat hukum atau law-abiding citizen sesuai judul film ini. Hakim Laura setuju dengan pembelaan yang dipaparkan Clyde, dan dengan mudah Hakim Laura membebaskannya dari semua tuduhan dengan jaminan. Namun anehnya Clyde bukannya senang, dia malah mengolok-olok hakim, di mana dengan mudahnya memberikan putusan bebas pada seseorang yang terbukti salah dan mengabaikan penderitaan para korban. Seperti ketika menyelamatkan Darby dari hukuman mati dan hanya diberikan hukuman 5 tahun penjara saja. Clyde terus menyerang ketua hakim dan semua petugas hukum yang ada di sana dengan mengatakan bahwa orang-orang hukum yang tak memiliki hati nurani dan penjilat seperti kalian akan membuat hukum berantakan dan hilangnya rasa keadilan bagi rakyat. Hakim Laura pun langsung naik pitam lalu mengubah keputusannya dengan memerintahkan Clyde dimasukkan ke penjara. Mereka tidak sadar telah masuk dalam perangkap Clyde, di mana keputusan inilah yang diinginkannya. Dengan dipenjara, dia bisa melakukan banyak hal untuk memberantas bobroknya hukum di sana. Setelah itu, Nick dan Clyde pun kembali bertemu di ruang interogasi, di mana Nick menagih janji Clyde untuk membuat pengakuan, dan Clyde pun menepati janjinya dengan mengakui jika dirinya lah yang telah membunuh Darby dan dia juga lah yang telah menukar cairan ketika Ames dieksekusi. Mendengar pengakuan itu, Nick merasa lega dan puas, tapi Clyde mengatakan agar Nick jangan senang dulu, karena dia masih punya satu pengakuan lagi. Karena Reynolds, si pengacara Darby, sedang dia sandra. Tapi seperti biasa, Nick harus memberikannya imbalan sesuai permintaannya. Namun Nick mengabaikan permintaan Clyde dan keluar. Hingga Sarah melaporkan jika memang Reynolds telah menghilang selama 3 hari. Sepertinya Clyde masih terus ingin Nick ada di dalam permainannya. Permintaan Clyde kali ini ingin dibawakan makan siang mewah berupa stik daging spesial dan minta diberikan sebuah iPod. Dan makanannya harus sampai tepat jam 1 siang. Jika lewat dari jam itu, maka nyawa Reynolds tidak akan selamat. Just bring me my meal and my music at 1 o'clock. 1 o'clock, Nick. Nick pun terdiam dan mau tak mau harus kembali menuruti permintaan Clyde. Tak berapa lama pesanan makan siang mewah itu pun datang. Tapi kepala penjara menyuruh agar makanan itu diperiksa demi keamanan. Nick mengatakan jika makanan itu harus sampai tepat jam 1 siang, jadi tidak usah terlalu diperiksa. Karena si kepala penjara merasa paling berkuasa di sana dan tak mau diperintah, dia tetap memeriksanya. Nick pun terdiam sambil cemas karena waktu menunjukkan hampir jam 1 siang. Kemudian makanan itu pun disajikan kepada Clyde. Tapi sayangnya, makanan itu datang terlambat beberapa menit dari yang Clyde minta. Hey, what time is it? 1 o'clock. Is that right, Nick? Dan sesuai kesepakatan, Clyde pun memberitahu lokasi Reynolds yang berada beberapa kilometer dari penjara. 57 minutes, 4 seconds north. Clyde menyarankan agar Nick bergegas ke lokasi,
karena dirinya tidak menjamin keselamatan Reynolds. Sesampainya di lokasi, mereka pun menemukan Reynolds yang sudah tewas terkubur hidup-hidup. Reynolds! Di saat yang sama, tidak tahu apa penyebabnya, Clyde membunuh teman satu selnya yang membuat dirinya dipindahkan ke sel pengasingan. Nick yang mengetahui hal itu mulai frustasi kenapa dirinya bisa dipermainkan seperti ini. Nick benar-benar tak habis pikir apa yang dilakukan Clyde sejauh ini. Lalu Jonas mengajak Nick menemui seseorang yang mengenali Clyde untuk mencari tahu siapa sebenarnya Clyde ini. Orang itu bernama Chester. Chester tahu jika para polisi dan jaksa dibuat kerepotan menangani Clyde. Chester pun menjelaskan jika Clyde adalah orang yang sangat jenius, seorang ahli spesialis operasi kinetik. Dia bisa membunuh orang dari kejauhan tanpa menyentuhnya. Chester mengingatkan agar Nick dan Jonas jangan anggap sepele dengan Clyde, karena semua tindakannya bukan tanpa alasan. Seperti meminta kasur, mengirimkan video pada anak Nick, dan membunuh teman satu selnya itu dia lakukan bertujuan agar dia bisa dipindahkan ke sel pengasingan. Semua itu sudah direncanakan oleh Clyde. Tentu saja Jonas dan Nick terkejut mendengarnya. Mereka baru tahu jika mereka sedang masuk dalam operasi yang sedang dimainkan Clyde untuk berperang melawan kebobrokan hukum dan akan menghabisi semua orang yang terlibat di dalamnya. Esok harinya, Jonas dan Nick menemui Hakim Laura untuk melakukan negosiasi atas hukuman Clyde. Tidak jelas apa yang sedang mereka bicarakan, tapi terlihat sang hakim menyetujui permintaan Nick dan Jonas, yang tampaknya akan memperberat hukuman Clyde. Namun saat Hakim Laura menerima panggilan masuk di ponselnya, dia pun seketika tewas. Hello? Diduga, Clyde lah yang menelpon ke ponsel sang hakim, yang mana di ponsel itu sudah terpasang bom. Nick kembali menginterogasi Clyde yang sudah tahu jika Clyde lah otak pelaku pembunuhan Hakim Laura. Nick juga mengatakan jika dia akan menghentikan semua tindakan Clyde dan akan menangkap semua kaki tangannya di luar sana. Di sini Clyde tak habis pikir, karena sejauh ini Nick belum tahu benang merah dari semua aksi yang dia lakukan. Di mana Nick masih tetap aja sok jago dan angkuh tanpa memperdulikan tujuan besar yang akan Clyde lakukan. Bukan tak mungkin jika Nick juga masuk dalam antrian orang yang akan dia habisi. Clyde pun memberi peringatan dan kesempatan terakhir untuk Nick, di mana Clyde meminta dirinya dibebaskan esok hari tepat jam 6 pagi. Jika tidak, maka Clyde akan melakukan aksi lebih sadis lagi. And drop all charges by 6 a.m. 6 a.m., Nick. Or I kill everyone. Bukannya menuruti, malah Nick dengan angkuhnya menyepelekan permintaan Clyde itu. Clyde pun dimasukkan ke ruang isolasi. Untuk mengurangi resiko, Nick dan rekan-rekannya memutuskan menghabiskan malam tetap di kantor menunggu hingga jam 6 pagi. Terlihat Sarah berbincang dengan Nick, di mana dia mengungkit kesepakatan Nick dan Darby sebelumnya. Menurutnya, jika saja Nick tidak membuat kesepakatan itu, mungkin Clyde tidak akan berbuat tindakan sebrutal ini. Tapi Nick yang keras kepala tetap tak menyesalkan keputusan yang dia buat. Singkat cerita, jam pun menunjukkan hampir jam 6 pagi. Seisi kantor pun dibuat tegang jika ternyata ancaman Clyde benar-benar terjadi. Hingga tepat jam 6 pagi, Clyde pun tak dibebaskan dan Nick dengan mudahnya menyepelekan ancaman Clyde, di mana dia mengatakan jika ancaman Clyde itu hanyalah gertakan saja. Mereka pun bersiap pulang ke rumah masing-masing. Saat di parkiran, sebuah mobil meledak dan diikuti ledakan berikutnya. Sarah yang sudah berada di dalam mobilnya terlihat terjebak tak bisa keluar dan mobilnya juga meledak. Dan Sarah pun tewas bersama 6 pejabat kejaksaan lainnya. Kejadian brutal ini pun membuat wali kota marah dan menyesalkan bagaimana Jonas dan Nick bisa berkali-kali kecolongan oleh tindakan seseorang yang berada di dalam penjara. Jonas beralasan jika Clyde sangat cerdas dan tak bisa diprediksi. Wali kota tak peduli apapun alasannya. Dia minta Jonas dan Nick segera menghentikannya. Nick menemui Clyde di luar penjara dan langsung memukul Clyde berkali-kali. Nick meluapkan emosinya yang ditanggapi santai oleh Clyde, di mana Clyde mengatakan jika ini semua masih pemanasan dan permainan besarnya sedang dia siapkan. I'm just getting warmed up. I'm gonna pull the whole thing down. Pull down on your head.
Nick tetap dengan egonya yang tinggi, tak memperdulikan ucapan Clay. Saat di pemakaman, Jonas menyesalkan kematian Sarah karena dia anak yang baik. Di sini Nick mulai teringat akan keputusan blundernya ketika membuat kesepakatan dengan Darby, di mana dulu dia masih muda dan sangat bersemangat mengejar karir tanpa memperhatikan akibat dari keputusannya itu. Dan kini dia masuk dalam permainan misterius Clay. Tapi apa boleh buat, semua sudah terjadi, dan fokus mereka adalah menghentikan semua tindakan brutal Clay. Kemudian saat mereka berangkat pulang, terlihat sebuah senjata otomatis yang dikendalikan Clay ternyata telah memantau pergerakan mereka. Hingga tiba-tiba, mobil mereka mendadak berhenti. Lalu Nick melihat senjata itu mengarah ke mobil Jonas dan menembakinya berkali-kali. Dan tak berapa lama mobilnya meledak. Nick pun merasa hancur dan gagal mengendalikan semua ini. Kemudian Nick menghadap wali kota dan berniat mengundurkan diri karena merasa tak mampu lagi menangani Clay. Namun wali kota menolaknya dan malah mengangkat Nick menjadi jaksa wilayah menggantikan Jonas. Wali kota mengumumkan status kota dalam keadaan darurat. Dia minta petugas kepolisian melakukan pengamanan di setiap sudut kota, karena nanti malam sang wali kota akan mengadakan rapat bersama para pejabat negara. Dengan jabatan barunya ini, Nick memiliki wewenang lebih luas dalam menangani permasalahan yang terjadi. Nick terus bekerja mati-matian mengungkap lebih jauh tentang Clay. Dia mengakses semua dokumen negara yang berkaitan dengan Clay. Kemudian Nick berhasil menemukan salah satu dokumen di mana Nick memiliki properti yang berlokasi tidak jauh dari penjara. Nick pun mulai merasa curiga, lalu mengajak rekannya mendatangi tempat itu. Awalnya mereka tidak menemukan kecurigaan, sampai akhirnya mereka menemukan lubang pintu rahasia di balik mobil. Karena penasaran, Nick dan rekannya masuk ke dalam, dan betapa terkejutnya mereka. Ternyata itu adalah jalan terowongan menuju suatu tempat. Di dalam terowongan ini terlihat banyak sekali peralatan penting Clay, di mana terdapat beberapa senjata dan pakaian penyamaran. Selama 10 tahun, Clay membangun ruang bawah tanah ini dengan menjual seluruh asetnya. Setelah ditelusuri, ternyata terowongan itu mengarah ke setiap sel penjara, yang artinya sel manapun yang dia tempati, Clay bisa leluasa keluar masuk, dan bisa disimpulkan jika sebenarnya Clay tidak memiliki kaki tangan untuk membantunya, melainkan dia sendirilah yang melakukan semua aksinya. Dan akhirnya mereka menemukan akses menuju sel isolasi yang ditempati Clay saat ini. Setelah dibuka, ternyata Clay tidak ada di sana. Karena saat ini, Clay sedang berada di kantor wali kota untuk meledakkan gedung itu. Tepat ketika wali kota akan mengadakan rapat bersama para pejabat sebentar lagi, Clay menyamar menjadi cleaning service dan membawa bom di trolinya, yang entah mengapa sama sekali tidak terdeteksi oleh petugas. Hingga akhirnya, Nick mengetahui jika Clay ada di gedung wali kota dan bergegas ke sana. Nick meminta pasukan penjinak bom didatangkan ke gedung wali kota, tapi jangan menyalakan sirine agar tidak diketahui oleh Clay. Clay pun meletakkan bom itu tepat di bawah lantai gedung rapat. Setelah itu dia keluar meninggalkan gedung dan selalu memantau CCTV yang sudah dia pasang di ruang rapat. Singkat cerita, bom itu pun akhirnya berhasil ditemukan, dan penjinak bom itu mengatakan ini adalah bom yang dikendalikan melalui ponsel, dan bom ini akan meledak setelah 30 detik diaktifkan. Nick pun memiliki ide brilian tentang apa yang akan dia lakukan pada bom itu. Di tempat terpisah, Clay terlihat kembali menuju selnya untuk bersiap-siap meledakkan bom yang sudah dia letakkan di gedung wali kota. Hal ini dia lakukan agar jejaknya tidak diketahui. Sesampainya di sel, Clay terkejut karena Nick sudah menunggunya di sana. Seketika Clay sadar jika pergerakannya sudah diketahui oleh Nick. Nick pun mengakui kecerdasan Clay selama ini dan merasa lemah karena dirinya masuk dalam permainan Clay. Thank you.
glad you finally get to appreciate. Kemudian Nick menyarankan Clyde agar menghentikan semua tindakannya agar dia bisa selamat. Tapi Clyde tetap teguh dengan prinsip dan tujuannya. I'm doing the right thing, Nick. You just have to see it that way. Tak lupa Nick menasihati Clyde jika semua tindakannya ini hanya akan menghancurkan semua kenangan putrinya. People, all you're doing is destroying the memory of your daughter. Clyde merasa tertampar mendengarnya. Lagi-lagi Nick memberinya kesempatan jika dia ingin berubah. Tapi nampaknya Clyde tetap dengan rencananya karena sudah terlanjur sejauh ini. Dia pun memencet nomor yang akan menjadi pemicu bomnya meledak. I'm sorry, Nick. Setelah itu Nick pun segera keluar sel, lalu mengatakan sisa hidupmu tinggal 25 detik lagi. Karena bom itu sudah tidak lagi di kantor wali kota, tapi kini ada di dalam selmu. Sontak saja, Clyde pun seketika panik dan tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia menemukan bom itu tepat di bawah tempat tidurnya. Lalu dia pun pasrah sambil melihat gelang buatan mendiang putrinya disambut kobaran api yang mulai meninggi. Clyde pun akhirnya tewas di tengah dirinya sedang berjuang melawan rusaknya peradilan hukum meskipun caranya dianggap salah. Di akhir film terlihat Nick akhirnya bisa menghadiri pentas seni putrinya, di mana Nick sudah belajar membagi waktu bersama keluarga. Nick banyak belajar dari semua tindakan Clyde yang mana dirinya hanya ingin menunjukkan betapa tidak adilnya hukum yang dia dapatkan. Film ini mengajarkan kita, ternyata hukum itu bisa dijadikan mainan bagi mereka yang ingin memuluskan ambisinya, tanpa memperdulikan nasib mereka yang menjadi korban. Semoga alur film ini bisa menjadi tontonan yang bermanfaat. Akhir kata saya pamit undur diri. Sampai jumpa di ringkasan film berikutnya.